Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi di Arul Prastio channel ya teman-teman. Di sini di video kali ini kita akan menyimak untuk ceramah dari Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, di mana beliau menjelaskan tentang bagaimana di hari apa saja itu untuk hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa bagi umat muslim ya. Dari sini baik kita simak saja untuk penjelasan dari Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mari kita simak bersama, menyaksikan dan selamat mendengarkan untuk ceramah dari Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Ramadana, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, wajtanabal harama fihi wal buhtan, dan menjauhi ia akan yang haram di bulan Ramadan dan kedustaan, radhiya anhu rahman, niscaya ridha kepadanya oleh Allah, wa aujabalahul jinana, dan mewajibkan oleh Allah baginya akan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita memasuki pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkenaan dengan ibadah puasa Ramadan. Saudara-saudara sekalian, puasa, saum dalam pandangan bahasa artinya menahan. Nahan apa saja, begitu. Saum, nahan. Nahan ngomong, saum. Nahan kaki semutan, sila pengennya belonjor, itu juga saum secara bahasa. Nahan lapar, saum secara bahasa. Namun dalam terminologi agama, saum itu adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Pada siang hari, yang mana siangnya boleh menjalankan puasa, mulai dari terbit fajar menahannya sampai terbenam matahari, disertai niat dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ini yang disebut saum dalam terminologi agama. Puasa, saudara, banyak macamnya, hukumnya macam-macam. Ada puasa itu hukumnya haram, dosa kalau puasa. Mana di antaranya? 2 hari raya, hari Idul Fitri haram kita puasa, hari Idul Adha haram kita puasa, hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu juga haram kita berpuasa. Haram. Mana lagi puasa yang haram, yaitu puasa paruh kedua bulan Sya'ban,
Kalau udah tanggal 16 Sya'ban, maka bagi orang yang tidak punya wiridan Senin Kamis, bagi orang yang tidak punya wiridan puasa Daud, bagi orang yang tidak punya qadha Ramadan, haram berpuasa kalau udah paroh kedua Sya'ban. Tapi kalau diawali tanggal 15 paroh pertama biar terakhir, enggak haram. Begitu. Mana lagi puasa haram, puasanya perempuan yang enggak dapat izin dari lakinya. Puasa Senin, bang mau puasa, rusah, kata laki. Maka dia ngotot puasa, dosa, haram. Sebab puasa Senin hukumnya sunnah, nurut amal laki wajib, maka enggak bisa lawan. Cuman kasihan tuh perempuan, lakinya kejemamat begitu, puasa aja enggak boleh. Mungkin dia security, emang jadwal ketemu bininya siang hari Senin, begitu dia sebut upacara. Begitu. Jadi di mana-mana orang naik bendera, ini naik bendoro, jangan dicatat begitu. Senin, ya haram. Ada puasa hukumnya makruh. Puasa enggak dapat ganjaran, tapi enggak dosa. Enggak dapat ganjaran, lapar doa, makruh puasanya. Yang mana tuh contohnya? Puasa orang yang sedang wukuf di Arafah. Wukuf nih di Arafah, jangan puasa. Lagi wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, jangan puasa. Tugas dia berdoa. Orang puasa tuh lapar, pengennya tidur. Kalau tidur mau di Kreo aja, nggak usah di Arafah buang-buang duit. Kalau mau tidur di sono mah tugasnya doa. Kalau bakal jadi nggak kuat mah jangan, makruh. Banyaklah, itu salah satu contoh. Ada puasa hukumnya sunnah. Sunnah. Mana tuh puasa yang sunnah? Banyak ragamnya. Sebab puasa sunnah macem-macem. Ada puasa tahunan semacam Rajab, semacam Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haram. Ini puasa setahun sekali. Ada juga Asyura setahun sekali, tanggal 10 Muharram. Tasu'a tanggal 9 Muharram. Arafah bagi yang tidak haji, sunat tahunan. Itu sunat puasa tahunan. Puasa Syawal itu puasa tahunan. Ada puasa bulanan, sunat hukumnya. Itu Ayyamul Bid, hari terang bulan, bulanan, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, kecuali bulan Dzulhijjah mundur 1, jadinya 14, 15, 16 karena 13 hari tasyrik haram. Itu Ayyamul Bid namanya. Itu bulanan. Masih banyak lagi. Ada puasa mingguan, Senin, Kamis. Ini puasa mingguan, puasa sunat. Jadi ada puasa haram, ada puasa makruh, ada puasa sunat, dan ada puasa wajib.
Puasa wajib ini banyak ragamnya. Yang wajib ada puasa nadar. Kalau proyek saya goal, saya puasa seminggu. Nadar saya puasa, goal wajib. Ada puasa wajib tuh puasa kafarat. Siang-siang bulan Ramadan tidur sama bini, denda 2 bulan, itu wajib. Ada lagi puasa wajib yang pokok adalah puasa bulan Ramadan, dan ini yang kita mau bedah malam hari ini. Ramadan adalah bulan ke-9 daripada bulan Hijriah, saudara. Puasa Ramadan mulai diwajibkan dalam agama yaitu tahun kedua Hijriah, setelah Nabi 2 tahun ada di Madinah. Tahun kedua Hijriah, tepatnya tanggal 2 bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, itu Nabi mulai dan umat diwajibkan puasa Ramadan. Sebelum tanggal 2 Hijriah, Nabi berpuasa Asyura dan nyuruh umat puasa Asyura tanggal 10 bulan 1 dari tahun Hijriah, dan puasa 3 hari setiap bulan. Itu dari dulu Nabi lakukan. Setelah tahun kedua Hijriah berubah, yang wajib puasa Ramadan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalamin Ramadan seumur hidup 9 kali puasa. Karena di tahun kedua itu baru puasa Ramadan Nabi 9 kali. Dari 9 kali Ramadan, yang umur Ramadannya 30 hari hanya sekali. Seumur hidup Nabi ngalamin bulan Ramadan 30 hari puasanya cuman sekali. Selebihnya umur Ramadannya 29 hari yang dialami oleh Nabi. Puasa Ramadan, saudara, ini faedahnya banyak. Maka beruntung orang yang ngalamin Ramadan, beruntung. Sampai Nabi bilang, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau an yakunal haulu Ramadan. Andai umatku tahu benar keberkahan, keberlimpahan barokah yang Allah curahkan di Ramadan, kalau dilihat dengan 2 mata kepalanya, pasti umatku pengen sepanjang tahun Ramadan saja, enggak mau bulan lain. Kalau tahu keberkahan Ramadan, nampaknya yang dagang baju di Kreo juga setuju. Asli tuh, udah nyaut aja yang dagang. Pengennya Ramadan aja, saking berkahnya Ramadan. Ramadan, saudara, sebelum saya menerangkan hadis ini agar lebih jelas, saya memberikan ilustrasi supaya faham tentang Ramadan. Sebab apa? Salafus saleh sebagai tauladan kita yang dijelaskan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Jauharatut Tauhid,
wa kullu khairin bittiba'i man salaf wa kullu syarrin bibtida'i man khalaf. Semua kebaikan itu adanya dengan meneladani kaum salaf, para leluhur kaum muslimin dari sahabat, tabi'in, tabi'in. Mereka kalau mau diceritakan 6 bulan pasca Ramadan, 6 bulan tuh Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Maulid, Rabiul Awal, 6 bulan. Tiap hari enggak pernah enggak minta sama Allah. Selama 6 bulan pasca Ramadan minta sama Allah, ya Rabb, terimalah ibadah Ramadan kami. Minta sama Allahnya Ramadan kemarin biar diterima. Saking agungnya Ramadan dan kurang maksimalnya mengagungkan Ramadan. Orang dulu, kalau kita mau udah lupa, 6 bulan menyambut Ramadan, Rabiul Akhir, Ba'da Maulid, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, itu Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan nangis orang dulu, minta supaya dipertemukan dengan Ramadan. Jadi setahun Ramadan terus yang dipikirin. Itulah kaum salaf, saking agungnya daripada Ramadan. Salaf tuh begitu. Saya berikan ilustrasi Ramadan biar mudah mencerna. Ada orang kaya raya di Kreo, kaya, membuatkan di rumahnya big party, pesta rakyat besar, yang mana dalam pesta itu berbagai macam menu-menu makanan ada, macam-macam menu, kambing guling, begitu, apalagi datuh nasi uduk, ketupat sayur, ongol-ongol, begitu, misro, ancemon. Oh iya tuh, tahu tuh. Apa aja menu, 1000 macam menu ada, yang enak-enak. Enak-enak. Supa-supa. Zupa-zupa. Semuanya ada. Makanan 1000 macam makanan. Enak-enak. Pokoknya gurami bakar, cumi, saus tiram, udang madu, ayam pop, ayam goreng, crispy, macam-macam. Sop iga, sop buntut, apa aja dah. Minuman begitu, 1000 macam minuman. Teh manis, kopi, susu, marjan, ABC, cap kaki 3, apa aja, kelapa muda, minuman, macam-macam minuman ada, yang menarik semuanya. Dengan makanan yang kayak model tadi, enak nggak? Enak nggak? Minuman yang model tadi enak nggak? Enak. Muslim yang baik, Muslim yang benar, orang yang benar, tidak ngiler sama makanan sebanyak itu. Enggak. Itu orang yang benar. Enggak kepengen yang katanya makanan enak-enak tuh kagak. Orang yang benar enggak kepengen minuman yang luar biasa enak itu, enggak kepengen. Itu orang benar. Lalu apa yang dipengenin oleh orang benar? Undangan. Yang dipengenin undangan. Apaan?
makanan enak kayak begitu, minuman enak kayak begitu kagak diundang, bagaimana? Enak nggak? Hah? Kenapa? Nggak diundang. Maka orang yang cerdas tidak mikirin itu, tapi mikirinnya undangan. Maka Allah dalam Al-Quran berbicara Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama besar madhab Syafi'i yang pindah menjadi madhab Hambali, di dalam kitabnya Al-Ghunniyah beliau menjelaskan, hadza nidaun minal alim, ini adalah undangan dari Allah. Jadi yang harus dicari oleh kita bukan makanan minuman, itu namanya sukses, tapi proses menuju ke situ, itulah undangan. Bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa diundang menikmati menu-menu indah Ramadan. Itu yang dicari, undangannya. Sebab kalau enggak diundang, Ramadan tidak menarik, biasa saja, menguap begitu saja tanpa ada kenikmatan yang didapat ketika mengalami Ramadan. Begitu. Mana di antara menu Ramadan yang menarik? Begitu saudara. Inilah Nabi panggil Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi, ya Ali, man shoma Ramadana wajtanabal harama fihi wal buhtan radiya anhu rahman wa aujabalahul jinan. Kata Nabi, man shoma Ramadan, siapa orang berpuasa di bulan Ramadan, tentu memenuhi aturan-aturan puasa Ramadan, rukunnya dijalani nama dia, rukun puasa, syarat sahnya, sunnah-sunnahnya, termasuk adab-adabnya. Apa adab orang yang belum puasa? Apa adab orang yang sedang puasa? Apa adab sesudah buka puasa? Orang yang menghormati Ramadan dengan berpuasa di bulan Ramadan, wajtanabal harama fihi wal buhtan, puasanya bukan sekedar menahan lapar, haus dan bersetubuh saja, tapi juga mengenal adab-adab puasa. Dia jauhi yang haram, dia tidak berbohong di Ramadan, dia tidak menggibah di Ramadan, dia tidak namimah di Ramadan. Tidak begitu, dia tidak sumpah palsu di Ramadan. Dia jaga segala yang haram, yang bakal merusak esensi dari nilai aturan Ramadan. Wal buhtan, khususnya bohong. Bang, berapa ini baju Ramadan? 150, 120 aja. Ya Rabbana, modalnya belum dapat. Bohong. Ini namanya tidak mengerti adab Ramadan. Ganjarannya hilang. Nabi udah warning, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa, berapa banyak tuh seabrek orang yang ngalamin Ramadan, puasa mah puasa tapi dapatnya lapar dan haus. Maknanya semetet. Tahu semetet enggak? Dikit banget yang Ramadan tuh
diacungi jempol oleh Allah. Moga kita tergolong pada yang sedikit itu. Begitu. Sampai Allah sampaikan dalam hadis qudsi, man lam yada' qaulaz zur falaysa lillahi hajatan min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi menyampaikan kepada kita, siapa orang yang tidak ninggalin bohong di Ramadan, siapa orang yang di Ramadan masih bohong, kata Nabi, maka Allah tak butuh kagak makan kagak minumnya, nggak ngerti tentang esensi daripada puasa. Begitu. Yang model begini nggak puasa nggak apa-apa, terkesan begitu Nabi, karena nggak ngerti nilai puasa. Siapa orang Ramadan puasa, lalu dia menjalankan adab-adabnya, menjauhi yang haram, matanya puasa, tidak jalalatan, itu Ramadan kata dia ngababurit, cuci mata. Cuci mata mah apaan? Justru bukan cuci mata, kotorin mata. Daripada ngeluyur yang enggak udah tidur aja di masjid. Dari adzan subuh bangun zuhur, habis zuhur tidur lagi bangun asar, habis asar tidur lagi bangun maghrib. Buka. Yang kayak begini, ini namanya puasa apa ini ya? Puasa tidur. Itu begitu saudara. Masih bagus yang kayak begitu. Puasa juga bukan mata doang, mulut puasa, bukan dari makan minum, dari berbohong. Tangan puasa, enggak nyebarin hoak, berita yang enggak. Begitu. Tangannya nih, enggak ngetik-ngetik yang enggak. Kakinya juga puasa. Kakinya, perutnya puasa. Tidak dimasukkan makanan yang haram. Kalau puasa kayak begitu, Ramadan disertai adab-adab puasa, apa keuntungannya? Kata Nabi, radhiya anhur rahman, Allah senang sama hamba model begitu. Allah ridha sama hamba model begini. Kalau Ramadan mengerti adab-adab Ramadan, buka enggak banyak-banyak. Jangan sampai Ramadan tidak ada esensi, kecuali hanya pertukaran jadwal makan. Biasanya ngopi dohor dikumpulin di maghrib, pisang goreng dohor ditaruh di maghrib. Maka kalau udah maghrib, sirup ABC ada, kelapa muda ada, es buah ada, kopi, teh, macam-macam bukanya. Begitu. Ini puasa bukannya puasa mengurangi, hanya menambah jadwal makan merubah. Tadinya siang dirapel di maghrib, maka maghrib makannya banyak. Kalau puasa, ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Begitu. Ini ngerapel doang. Dari mana faedah puasa kalau masih makannya banyak? Malah puasa bukannya turun berat badan, nambah dia. Ini ndak beres ini. Puasa hanya ngerapel jadwal makan. Tadinya siang diganti maghrib. Begitu. Tadinya ada sarapan diganti mindo. Tahu mindo nggak? Habis taraweh makan lagi. Mana puasanya? Kalau ini mah bukan puasa. Yang kayak begini ngerubah jadwal makan, dia tidak mendapatkan nilai keridhaan agung dari Allah. Orang ngerubah jadwal makan, apalagi buka dengan yang haram, lebih parah. Puasa itu harus bisa
mengurangi kadar makan. Biasanya saudara makan sampai 3 kali, ngopi 5 kali, udah kayak sholat aja 5 kali. Itu belum ditambah qobliyah ba'diyah. Begitu kalau diundang oleh teman ke rumahnya. Ramadan kurangin. Kalau 5 jadi 4 minimal. Syukur-syukur 3 atau 2. Makan 3 kali. Kalau saudara bisa kurangin jadi 2, itu bagus. Namanya ada nilai dan esensi puasa. Jangan sampai puasa makan mulu. Maka kalimat adzan yang bagus, jawaban yang muncul 2. Waktu dengar adzan maghrib, alhamdulillah. Dengar adzan isya, astagfirullah. Udah isya aja. Mana belum ngerokok, belum ngopi. Istighfar. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Yang mana nih? Istighfar. Ya Allah, alhamdulillah ngalamin isya. Begitu saudara. Begitu. Ini tidak memahami esensi dari Ramadan, adab-adabnya, kurang mengerti dengan adab-adab puasa. Orang yang puasa Ramadan, dia mengerti adabnya menjauhi yang haram. Bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi puasa mata, puasa tangan, puasa kaki, puasa telinga. Mengerti adab-adab itu, kata Nabi, radiya anhur rahman. Allah redha sama hamba model begini. Kalau Allah sudah ridha, tinggian ngaji dibanding zikir. Ini lebih tinggi nanti zikir. Kalau mau sambil ngobrol zikir atau di pasar, jangan sambil ngaji. Kurang gede ganjaran, menyalahi ajaran Rasulullah. Jadi saudara, kalau pengenlah kita dapat ridha Allah, jalankan adab-adabus siyam, adab puasa, adab. Jalani. Kalau Allah sudah ridha, jangankan yang diminta, yang kagak diminta pun dikasih. Tapi kalau gedek kita orang, jangan ngomong Allah, gedek minta kagak minta, minta aja kagak dikasih, apalagi kagak minta. Tapi kalau udah ridho, enak. Allah udah ridho, apa aja dikasih. Itulah Allah ridho. Beruntung. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah ridha bagi orang yang punya ikatan keimanan. Ridha. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ini penting ridha ini. Kalau Allah udah ridha, wa aujabalahul janan, Allah masukkan dia ke surga. Dan inilah bacaan dari ujung Ratibul Haddad yang dibaca oleh kita bersama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan ini yang diminta oleh kaum salaf, wiridan Ramadan yang dibolak-balik oleh kaum salaf, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Perintah Nabi banyakin. Kalau ngomong banyakin, minimal 300 sehari, itu baru sebut banyak. Kalau belum 300 enggak banyak. Dalam 24 jam di Ramadan dapetin 300. Kita membaca begini, minimal itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 300 kalau Ramadan. Udah pernah belum selama dari kecil sampai Ramadan kemarin sampai dapat 300? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini belum ngalamin Ramadan. Waduh. Niatin, azamin, rencanakan, minta sama Allah, ya Rabb, pertemukan kami dengan Ramadan, beri kami taufik, kami akan amalkan adab-adab yang diajarkan Nabi-Mu untuk mengisi dan mengagungkan keagungan bulan agung Ramadan. Kenapa saking agungnya Ramadan? Al-Quran turun yang sangat agung di Ramadan. Lailatul Qadar ada di Ramadan. Malaikat Jibril ngaji saling menderes Al-Quran bersama Rasulullah di Ramadan. Maka Ramadan jadi agung. Nabi yang diturunkan Quran bulan Nabi agung, malaikat yang membawa Al-Quran malaikat teragung, kitab suci yang dibawa untuk Nabi Muhammad kitab suci teragung. Maka bulan yang dipilih oleh Allah untuk Al-Quran turun kepada Nabi agung kudu bulan teragung dengan gelaran Sayyidus Syuhur, rajanya bulan dalam setahun. Itulah Ramadan. Betapa ibadah sunat baca tasbih sekali di Ramadan sama dengan 70 kali di luar Ramadan. Sedekah 1000 di Ramadan sama dengan 70.000 paling dikit di luar Ramadan. Aqua segelas di Ramadan sama dengan 70 gelas, 3 dus, 2 atau 3 itu 2 dus di luar Ramadan. Beruntung orang kalau Ramadan ngasih makanan kepada tetangga yang orang kampung tukeran, dia ngasih kolak pisang, tukar lagi kolak singkong, macam-macam. Dan di Ramadan itu jangankan ganjaran, makanan apa aja keluar. Itu hebatnya Ramadan. Biji salak yang keras kalau di Ramadan empuk, saudara. Hah? Bener nggak? Ya Allah, biji salak Ramadan. Ya Allah, saking agungnya Ramadan. Begitu. Sampai itu kelapa akarnya dimakan juga Ramadan. Bener nggak? Ya Allah, Ramadan udah indah banget. Karena itu kata Nabi Ali, bukan Ali doang, maksudnya kita semua umatku, keagungan Ramadan itu siapa orang yang berpuasa di Ramadan, jalankan adab-adab Ramadan dengan menjauhi yang haram, menjauhi bohong dan seterusnya, maka keuntungannya Allah ridho. Udah nikmat kalau Allah sudah ridho, dan ridho ini yang dicari dalam hidup. Dan Allah kasih surga, dan di surga ada namanya pintu Babur Royyan. Di surga ada pintu VVIP namanya Royyan Gate. Namanya Royyan Gate. Orang kita ada orang namanya Royani.
begitu kan, ada Rayyan. Apa itu? Nama pintu spesial di surga. La yadkhuluhu illa shaimun, yang boleh masuk hanya yang puasa Ramadan menjalankan adabnya, tak perlu ngantri-ngantri, spesial. Itu keagungan daripada Ramadan, keagungannya. Maka berbahagialah orang yang dianugerahi Ramadan lalu diisi dan dinikmati keagungan itu dengan amaliyah yang luar biasa. Betapa Imam Syafi'i, imam madhab yang sangat hebat, luar biasa. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, makamnya di Mesir, kalau Ramadan khatam Quran 60 kali khatam. Saking mengertinya agungnya Ramadan. Kayak begitu. Wis kita latihan aja. Begitu. Pelan. Bila Allah takdirkan umur kita nyampe Ramadan esok, harus kita jadikan lebih baik dibanding Ramadan yang sudah. Harus jauh lebih bermakna, harus jauh lebih berarti di mata kita. Nikmati Ramadan itu sebaik-baiknya. Saya berharap kepada saudara-saudara, kalau ngalamin Ramadan minimal aqua segelas saban hari. Jangan hari ini aja. Udah saya kasih 30 dus, sehari doang ganjarannya. Hari. Enggak usah, saban hari sedus, besok lagi sedus, begitu. Kalau nggak kuat segelas. Kalau segelas, saran saya biar lebih bermakna, kalau aqua segelas tolong tambahin ayam, tambahin nasi padang. Hah? Sebok juga, sebok aja, nggak usah sedus, sebok. Buat orang, kasih orang, ganjarannya begitu. Ramadan. Kalau di Arab, boleh tanya teman-teman kami Ramadan, rebutan di pintu. Kalau bahasa kita di kereok tuh di jalan raya, ditarik-tarik tuh abang kita tuh tahu. Pak, buka di punya saya aja, punya saya. Nih, punya saya. Suruh duduk di punyanya. Itu di sono begitu. Saking gedenya ganjaran Ramadan, rebutan. Di Madinah rebutan, di mana-mana dari depan dituntun kita. Ayo dong Pak, ini lokasi dia, lapaknya, lapak sodako. Tuh kayak begitu. Kenapa? Mereka mengerti agungnya Ramadan. Kayak begitu, agungnya Ramadan. Kita terkagum-kagum begitu. Ini luar biasa, luar biasa. Kagumnya apa? Ini salah bawa tas, besok yang rada gedean. Akhirnya tasnya gedean, penuh, dimakan kagak. Di Madinah ngerusak Ramadan. Justru diunjukin, lu nanti pulang kayak gini. Begitu maksudnya Allah. Kagak paham juga kita, kagak begitu. Makanan bawa ke rumah, ke hotelnya, nggak habis lagi. Ntar besok ngambil lagi. Ya Allah, udah kayak gunung karang. Kita harus mengerti agungnya Ramadan, dan moga-moga Allah beri kita kesempatan, kenikmatan mengalami Ramadan seperti kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau luar, sebelum silakan. Baik. Ustaz, kalau tarawih itu hanya masalah tarawih yang untuk Ramadan juga, ada nggak contohnya dari Rasulullah SAW yang aku dengar pernah tarawih 30 rakaat? Dan yang kedua, tarawih itu kan sholat santai. Kalau sholatnya buru-buru, apa maksud untuk yang tercapai apa tersebut? Jadi tarawih itu bukan 30, mungkin 36 gitu.
Taraweh itu para masyarakat Madinah itu banyaknya 36 rakaat. Orang Madinah. Selebih orang Madinah, orang Mekah dari dulu 20 tarawehnya. 20 rakaat. Dan sekarang sejak itu sudah nggak ada di Madinah 36, yang ada 20. Sampai detik ini di Madinah 20, di Mekah 20. Itu rujukan muslim sedunia. Ini madhab yang sudah dikenal sedunia, 20. Begitu. Adakah 443? Ada, namanya madhab Persija. Formasi bola. 443 madhab Persija. Nggak ada 20. Kalau ditanya begitu 20 begitu. Cuman pertanyaannya, taraweh itu artinya istirahat. Iya, udah 4 nih ya, 2 rakaat zikir dulu. Begitu tuh orang Mekah tuh tawaf dulu, zaman dulu tawaf. Orang Madinah nggak ada tawaf, maka nambah lagi sholatnya 2 lagi, makanya jadi 36. Setiap 4 sholat lagi, habis mereka nggak bisa tawaf. Begitu orang Madinah nggak mau, maka Imam Malik tuh sampai begitu, bisa dilihat dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Cuman artinya ada yang rada cepet, kita nggak bisa nyalain imam yang cepet. Kenapa nggak bisa nyalain? Sebab ketika kita salahin imam, kata imam pesenan makmum. Kata imamnya pesenan makmum. Saya nanya yang ngaji aja. Ini yang ngaji nih, yang nggak ngaji nggak saya tanya. Tarawehnya pengen imamnya yang lambat apa cepet? Tuh, yang ngaji aja begitu tuh Pak. Jadi jangan salahin. Emang pesanan makmum. Tandanya ngintip, nanya sama temennya, malam ini imam siapa? Kong Ahmad. Wah lama. Masjid sebelah. Itu begitu. Kalau di Kreo begitu enggak? Ada juga. Ya Allah. Tuh begitu. Jadi jangan salahin Pak. Emang pesanan makmum, request kan? Dari makmum, orderan, begitu. Udah orderan, begitu. Udah orderan makmum, begitu. Sudah. Jadi kayak begitu. Jadi nggak usah disalahin dia. Kita kalau kurang mau dia ikut yang ini. Jadi banyak variasi, begitu. Biarin yang kayak begitu. Artinya mungkin niatnya melatih, begitu. Jadi kita nggak usah mengomentari orang lain, masih banyak dari diri kita yang perlu dikomentari. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Ini masalah sholat yang berkiai. Ini sholat masalah setelah dari ruku, apakah tangannya saya mau tanyakan apakah dua-duanya benar, apakah salah satu ada yang terjadi. Nah ini saja yang saya sampaikan. Iya, saudara sekalian, sesudah ruku yang tidak tangan ini apakah turun di bawah ataukah sedekap, begitu ya, sedekap. Begini, jadi tangan itu saudara disuruhnya oleh agama namanya irsal. Irsal itu dilepas, irsal. Cuman ulama berbeda pandangan. Irsal di sini apakah irsal mutlak ataukah irsal khafif? Irsal mutlak diturunin seluruhnya sampai bawah. Irsal khafif diturunin separuh
itu orang kita sebut sedekap. Sedekap itu dua-duanya silahkan, boleh. Mau turun ke bawah boleh, mau sedekap boleh. Mana dari dua nih ganjaran yang gede? Sedekap yang paling gede. Kalau turun ke bawah dikitan. Jadi terserah kita. Kata kita, gue ini ganjarannya udah banyak banget, pegel, lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran, maka lepas saja seluruhnya. Lepas saja, saya Ibn Hamidah, lepas saja seluruhnya. Tapi kata kita, gue ini masih banyak kurang ganjaran, sedekap aja. Cuman yang harus dicatat, bila kemudian kita lepas seluruhnya, ingat ada rumus. Kalau lepas seluruhnya, remnya kudu pakem. Itu catatannya, remnya kudu pakem. Remnya kudu pakem. Remnya kudu pakem. Bila remnya tidak pakem, maka batal sholatnya. Sambil Ibn Hamidah goyang 3 kali, enggak diem, namanya remnya enggak pakem, batal sholat. Tapi kalau yang sedekap, insya Allah belum pernah saya lihat ada orang Sambil Ibn Hamidah Rabbana lakal hamdu, belum pernah. Mesti pakem remnya. Begitu. Ini permasalahannya dari mana? Dari kata i'tidal. Apa sih i'tidal itu? Ini definisinya. I'tidal itu audul musalli ila makana qabla ruku'. I'tidal itu balik laginya orang yang sholat seperti semula sebelum ruku. Itulah i'tidal. I'tidal itu balik laginya orang yang sholat seperti semula sebelum ruku. Ngapain? Masa sebelum ruku sedekap? Masa sebelum ruku takbir? Ini sholat enggak ya? Sebelum ruku ngapain? Berdiri. Tuh, berdiri katanya. Sebelum ruku berdiri. Pertanyaannya, waktu berdiri bagaimana? Sedekap. Iya, kalau waktu berdirinya sedekap, maka i'tidalnya sedekap. Sebab yang namanya i'tidal balik lagi kayak sebelum ruku. Ngapain? Sebelum ruku ngapain? Diri. Kalau saudara dirinya tangannya lempeng aja, kayak orang madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi itu usolli fardhu duhri umpamanya, Allahu Akbar, begini aja, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada sedekap. Nah kalau di Makkah banyak ketemu, maka saudara begini, karena saudara dirinya begini. Kalau saudara dirinya begini, biasanya saudaranya tangannya begini, maka Sami'al liman hamidah Rabbana lakal hamd. Begini. Ulama besar Indonesia, ulama Nusantara yang terkenal sedunia, rajanya ulama Mekah Madinah di zamannya, gelarnya Sayyidu Ulama il Hijaz, rajanya ulama Mekah di Madinah di zamannya. Semua ulama ngaji sama dia, mau di Mekah mau di Madinah. Dari Indonesia aslinya. Gurunya pendiri NU Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan, gurunya Mbah Holil Bangkalan, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani tuliskan di dalam kitab beliau namanya Kashifatus Sajah, syarah daripada Safinatun Najah. Di dalam kitab tersebut Syekh Nawawi bilang, summa arsala yadaihi irsalan khafifan tahta sadrihi. Sambil hamidah, tangannya ditaruh di sini. Itu ulama besar Indonesia di Mekah, semuanya tangannya begini. Beliau dapat dari gurunya, diajarin Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Ahmad Dahlan dari gurunya, daripada Imam Utsman bin Hasan Utsman Ad-Dimyati,
Teruslah sampai dari gurunya berujung kepada Imam Abdullah Syarqawi, termasuk juga Imam Abdul Karim Al-Matari. Itu tangan begini. Muallim Syafi'i Hadami rahimahullah rahmatul abrar, ulama besar Betawi, faqih fid din. Di dalam kitab beliau namanya Tawdihul Adillah, ketika ditanya sedekap atau tidak dalam fatwa beliau, kami wajibkan, bahasa beliau, kami wajibkan kepada orang awam yang tangannya enggak punya rem, remnya blong, kami wajibkan untuk sedekap, khusus bagi yang tangannya goyang-goyang. Mimbabi ma la yatimul wajib illa bih fahuwa wajib. Begitu kata Muallim Syafi'i Hadami, bisa dirujuk pada fatwa beliau namanya Tawdihul Adillah. Itu begitu. Itu tangan begini. Dan ini bukan, mohon maaf, bukan Muallim Syafi'i Hadami punya ajaran, ada gurunya. Muallim Syafi'i Hadami ada gurunya. Begitu. Gurunya. Dari gurunya. Dari gurunya. Ambillah ketemu daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Tangannya begini. Dan itu diamalkan oleh Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadami. Kitab fikih besar semacam Mughnil Muhtaj, Khatib Asy-Syirbini, bisa dilihat di sana cuman menyebut irsal mutlak. Irsal ini irsal apa? Tidak diterangkan. Tapi pada turunannya, bagaimana ulama-ulama besar di Mesir, Imam Abdullah Asy-Syarqawi di dalam Hasyiatus Syarqawi ala Syarih Tahrir, begitu juga Imam Abdul Karim Al-Matari dalam mensyarahi daripada syarah Sitin masalah Imam Ahmad Ramli Kabir, mensyarahi daripada matan Sitin Sayyidi Syekh Ahmad Az-Zahid, ulama-ulama besar Mesir, semua tangannya begini. Adapun kami secara pribadi, kami tidak pernah memaksa orang, terserah mau tangannya lurus silahkan, yang penting remnya pakem. Kalau kami karena merasa ganjarannya dikit, lumayan nyari ganjaran, kami ini orang yang kurang ganjaran, lumayan dikit-dikit, maka kami selalu begini. Karena apa? Nyari ganjaran aja, tidak lebih dari itu. Jadi wallahu a'lam. Baik, iya baik. Assalamualaikum. Tadi Waalaikumsalam. puasa haram 2 hari raya. Kalau biasanya raya sebelum Idul Adha puasa dulu gimana? Sebelum hari raya. Iya. Waalaikumsalam. Namanya puasa Arafah. Namanya puasa Arafah. Tanggal 9. Itu. Oh baik. Itu sebetulnya bukan puasa. Kagak sarapan sampai sholat. Enggak niat itu orang. Enggak ada yang niat. Niat saya puasa di hari raya kagak ada. Cuman kagak makan. Sama kayak dokter mau operasi. Puasa dulu ya. Mananya kagak makan, enggak ada. Niat saya puasa, mau operasi karena Allah Ta'ala, enggak ada. Itu mau puasa-puasaan. Maksudnya itu sunat tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Itu maksudnya begitu. Tapi tidak puasa. Maksudnya enggak makan dulu sebelum sholat. Kalau Idul Fitri makan dulu sebelum sholat. Sebelum ke masjid jangan lupa sarapan dulu. Sarapan kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha habis sholat. Kenapa habis sholat? Maksud agama, ini maksud agama, supaya yang pertama kali masuk di perut kita daging kurban kita. Tujuannya supaya yang masuk di perut kita daging kurban kita. Lebarannya Jumat, potongnya Sabtu, enggak makan sampai Sabtu. Kan begitu ya. Begitu. Kalau bakal kayak begitu, makan aja sebelum sholat nggak apa-apa. Habis dipotongnya sore baginya maghrib.
maksud agama sih begitu sebetulnya. Jadi itu mah bukan puasa bangku, tapi puasa-puasaan sunat. Nah gitu, sunat. Bukan puasa dalam bimakna agama, bukan. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya. Iya baik. Ya, demikianlah tadi untuk penjelasan dari Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani mengenai hari-hari yang diharamkan kita untuk berpuasa dan diperbolehkan untuk berpuasa. Mudah-mudahan belasan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.